Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para subscriber Suara Fabel yang dirahmati Allah, saya selalu menyemangati teman-teman Suara Fabel subscriber lama-lama haruskan memanjatkan puja dan puji syukur kita akan wujud kenikmatan yang kita rasakan selama ini, walaupun kita tidak tahu nikmat bentuk nikmat seperti apa, tapi kita bisa merasakannya. Nikmat tersebut adalah antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang tiada batas, hitungan tak bisa kita hitung dari 1 sampai berapa, dari kita lahir hingga saat ini, atau sampai kita nanti di yaumil akhir. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para wali Allah yang sudah mensiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan Pak Ustadz penerus yang telah melakukan penelitian kepada kita semua, terutama pada Mbah Buyut atau pendahulu kita yang telah berjuang di tanah Indonesia ini, tanah Nusantara ini. Ma'asyar muslimin, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir melalui sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu kalimat seperti itu atau disenandungkan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Para pendengar Suara Fabel, pahala yang tiada putusnya kehidupan manusia di dunia itu sementara dan tidak lama. Kematian segera menyongsong dan kita akan berpindah pada alam kehidupan berikutnya. Kematian itu pasti, dan sebagai orang yang beriman pada subscriber Suara Fabel, kematian itu pasti, dan sebagai orang yang beriman kita tidak boleh mengabaikannya agar kita meninggalkan dunia ini dan menghadapnya dengan baik atau husnul khotimah. Jangan keadaan yang buruk atau su'ul khotimah yang kita nyatakan atau kita kerjakan kebaikan biar mendapatkan husnul khotimah. Para subscriber Suara Fabel nggih, persoalan kematian termasuk persoalan yang sangat penting para subscriber Suara Fabel.
kita diwanti-wanti untuk selalu siap dan berserah diri dalam Islam sebelum kita meninggalkan bumi kita yang tiada habis. Kita bersyukur atas berkat kenikmatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yang artinya itu berserah diri kepada Sang Yang Maha Esa, Sang Yang Widi. Dia mengatakan yang perlu kita camkan dalam adalah kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahasa subscriber suatu fabel, justru awal dari kehidupan yang lebih panjang di akhirat kelak. Bahagia tidaknya manusia di akhirat bergantung pada bagaimana ia menjalani kehidupan sebelumnya di dunia. Salah satu yang berperan besar untuk kehidupan di akhirat agar bahagia adalah pahala dari amal soleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita empat hal yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan manusia selama hidupnya di dunia supaya kelak mendapatkan pahala yang tiada putus, pahala yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal. Pahala itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara yang mengalir pahalanya setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu orang yang meninggal selagi giat-giatnya berjihad di jalan Allah, orang yang mengajarkan ilmunya, maka pahalanya senantiasa mengalir baginya, orang yang memberikan sedekah, maka pahalanya akan mengalir untuknya di mana saja sedekah itu terletak. Dan orang yang meninggalkan anak yang soleh dan solehah, yang anak itu selalu berdoa untuk kebahagiaannya orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahasa subscriber suatu fabel khususnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sudah seyogianya kita beramal dengan apa yang disebut dalam hadis itu.
agar kita memperoleh pahala yang tiada putus dan tidak kita kelak bahagia hidup di sana. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, kita harus selalu siap berjuang atau berjihad di jalan Allah. Balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah dan hanya mencari ridhonya adalah syahid. Mati syahid adalah mati yang sangat mulia, sebab tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah. Bukan ngebom itu, bukan mati syahid namanya, tapi mati sangit. Ma'asyiral muslimin, bahasa skepel, suara difabel, sedikit bercanda ya, flash juga. Inilah mengapa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mendambakan mati syahid. Kemanapun panggilan jihad diserukan, mereka sudah siap dengan jiwa dan raga mereka. Musuh seberapapun banyaknya tak pernah membuat mereka gentar mati syahid dalam perang membela Allah dan Rasulnya. Itulah yang mereka dambakan. Oleh karena itu, bahasa bersuara di fabel yang saya muliakan. Seorang Khalid bin Walid menjelang kematiannya sangat bersedih dan malu, sebab sebagai panglima perang yang gagah, ia harus meninggalkan dunia pada usia tua di atas ranjang, padahal kematian di medan perang yang sebenarnya ia inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, terkhususnya Al-Quran bagi umat Islam yang berpegang teguh. Dan siapakah yang lebih
menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Surat ayat 111 At-Taubah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, justru awal dari kehidupan yang lebih panjang di akhirat. Meski begitu, surat difabel subscriber. Meski begitu, jihad tidak semata-mata harus dipahami sebagai perang. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kalimah Allah, maka insya Allah sudah termasuk berjihad di jalan Allah. Jika kemudian kita meninggal saat giat-giatnya menegakkan kalimat Allah tersebut, kita pun termasuk mati syahid sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas ada pahala yang mengalir, tiada putus untuk kita. Yang kedua, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, belajar segiat-giatnya, untuk kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Kita ajarkan ilmu yang sudah kita kuasai kepada orang lain, sehingga dengan ilmu tersebut tercipta antara yang hak dan yang batil. Sebab tujuan dari berilmu adalah mengerti mana yang benar dan yang salah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan manusia agar tidak tersesat dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menunjukkan kebenaran kepada orang lain dengan ilmunya sudah barang pasti akan memperoleh kebaikan yang banyak dan terus mengalir. Apalagi jika orang yang diajarkan itu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu min misla ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan terhadap kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebesar pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang mau mengamalkan ilmunya, ada balasannya yang besar, dan bagi yang enggan mengajarkan atau mengamalkan ilmunya, ada siksaan yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seberat-beratnya siksaan atas manusia pada hari kiamat adalah orang yang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani.
asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun alam yang fahu ilmu. Jadi bagi kita yang berilmu, mari kita ajarkan ilmu kita. Jangan disimpan saja. Sebab jika ilmu diajarkan, ia akan terus berkembang dan yang mengajarkannya akan bertambah pandai. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber Suara Difabel. Yang ketiga adalah bersedekah. Sedekah adalah salah satu perintah Allah dalam Islam yang penting karena memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Oleh karenanya kita perlu menumbuhkan gairah untuk gemar bersedekah agar kita bisa bersedekah. Kita harus rajin dan giat bekerja, meskipun sedekah tidak selalu dengan harta benda. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah, bukan berarti kita tidak diperbolehkan memiliki dan menikmati harta kita. Bukan begitu, para subscriber Suara Difabel. Kita diajak agar selalu ingat bahwa ada hak orang lain pada harta yang kita miliki. Juga agar kita tidak menganggap harta adalah segala-galanya, kemudian bermegah-megahan dengan harta kekayaan terus menghitung-hitungnya, berharap harta itu dapat mengekalkan kita. Allah berfirman, wailul likulli humazatin lumazah alladzi ajama malahu wa'adadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah alladzina tali'u al-af'idah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai hati. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber Suara Difabel yang aku sayangi. Hal keempat yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita tanpa putus adalah memiliki anak yang soleh atau solehah, yang ketika kita meninggal, anak tersebut selalu mendoakan kita selaku orang tuanya. Bagi yang sudah punya anak, bagi yang belum, mohon bersabar. Saya ngomong begitu juga
Mungkin pendengar ada yang belum memiliki anak. Disclaimer, kalau ada kesalahan ya mohon maaf, karena saya juga manusia, ada salah hilaf juga. Tidak lain yaitu kita harus mendidik mereka dengan nilai-nilai agama, mengajarkan akhlak yang mulia, dan yang terpenting adalah memberikan keteladanan kepada mereka. Jadi jika kita ingin punya anak yang soleh, kita sebagai orang tua harus terlebih dulu menjadi pribadi yang soleh, sebab anak belajar dari orang tuanya. Mari sedikit kita merenungkan, kira-kira apa yang langkah dari produk pendidikan masa kini? Apakah generasi yang pintar? Rasanya tidak. Apakah generasi yang terampil dan berwawasan luas? Sepertinya bukan juga para subscriber suatu fabel. Terus ya sebagaimana yang kita tahu, anak-anak masa kini sudah sedemikian maju cara berpikirnya. Yang kurang dari mereka adalah adab dan minimnya akhlak yang mulia. Para subscriber suatu fabel itu yang sangat penting. Padahal akhlak mulia begitu penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kecuali menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Masya Allah, kekasih Allah yang maha mulia, yaitu junjungan Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Akhlak, memperbaiki akhlak manusia agar sempurna dengan akhlak yang mulia, otomatis adab pun dengan sendirinya akan bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah adab mereka. Itu tertulis hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin para subscriber suatu fabel, tentunya itulah 4 hal yang diriwayatkan Rasulullah dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat beliau kepada kita. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mencapainya, dan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikianlah suatu fabel untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan hilaf. Ma'asyiral muslimin, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you next time.